Enaknya kalau punya duit banyak ya. Apalagi nih yang bisa gue pakai nih kalau gue punya duit. Nah, salah satunya adalah waktu itu kan gue tahu ada narkoba apa segala macem. Gue coba beli dan akhirnya ya. Bang Coki pertama kali kenal narkoba di podcast lain udah banyak. Udah dibahas. Ya? Iya. Apa ya? Dari Anda kan? Bukan. Bikin gosip. Enggak itu jokes. Halo teman-teman, selamat datang di konten Candu, cerita mantan pecandu. Dan seperti janji saya, setelah Candu ini sempat bungkus, permintaan terakhir dari teman-teman adalah undang Coki Pardede. Kali ini langsung aja kita sambut Coki Pardede, everybody. Goks. Gokil. Selamat datang di konten saya, Bang. Selamat datang juga, thank you udah diundang. Bang. Ini berarti episode Keberapa lupa, tapi lama mati udah. Yang pertama masih Sky kemarin. Emang biasanya rata-rata mantan pecandu meninggal. Ini kan channelnya doang. Oh, ini channelnya doang. Iya. Ini boleh Kalau nge-vape, Hah? boleh ngerokok, boleh nge-vape. Ya, bebas. santai. Akhirnya diserang oleh Bang Cok. Seperti biasa nih, Candu nih kan pengen bahas dari Bang Coki ini kan kemarin bulan tersandung. Itu tersandung atau terprosok ya, Bang? Enggak, sebenarnya udah tunggu waktu sih. Soalnya kalau tersandung tuh adalah sesuatu yang di luar dugaan terus apes. Oke. Kalau gua kemarin tuh ya memang udah konsekuensi aja. Anjir. Iya, emang udah main api pasti kebakar, main air pasti basah aja udah. Wih, goks. Itu Iya. bener. Dan kalaupun saya mau tanya juga, Bang Coki pertama kali kenal narkoba di podcast lain udah banyak. Udah dibahas. Ya? Iya. Apa ya? Dari Anda kan? Bukan. Bikin gosip anjing. Enggak, itu jokes. Jokes. Enggak ada. Terus Coki gimana perasaan waktu kegerebek? Udah terlalu bosen. Udah ada. Udah terlalu bosen. Saya pengen nanya tentang kecanduannya aja kali ya. Ente kecanduannya nih, sampean nih Bang Cok, kecanduannya nih yang gimana? Yang bener-bener kalau 1 sampai 10 tuh tingkat berapa? Itu yang pertama. Terus kecanduannya udah berapa tahun? Ya. Sama pengalaman apa yang di saat kecanduan itu? Oke. 3 pertanyaan ya. Oke. Ingat? Oke. Ingat. Jawab aja, saya mau kencing. Boleh gitu. Ya karena memang yang ditunggu memang jawaban saya. Paling kan fungsinya cuma wow. Gitu kan namanya nanya kan begitu. Bener. Sebenarnya boleh lagi. Sumpah gua nggak bohong. Sebenarnya boleh lagi kalau di acara interview tuh lu nanya, terus yang nanya kabur juga boleh lagi. Ya? Karena kan sebenarnya yang disorot juga kan yang pas bagian sini. Bener. Cuman kan nggak sopan biasanya. Oh, itu nggak sopan ya? Oh ya udah. Bener mau dilakuin. Gua kira jokes anjing. Ya udah. Gue tahan. Bang, kecanduan 1 sampai 10 Coki Pardede berapa kemarin? Kecanduan ya. Kalau gua kecanduannya, kalau yang kecanduan drugsnya itu gua merasa gua termasuk di level yang berat sih. 1 sampai 10? 8 mungkin 8 atau 9, 8,5 atau 9 mungkin. Berapa tahun Bang kenal itu dan mainan itu? Gua kenalnya dari kuliah. Kenal. Ampe. Itu pertama kali gua tahu ada Tahun berapa ya. tuh? Coba 2010-an lah. Oke. Gua agak lupa ya. 2000 2010-an lah intinya. Emang barang-barang gitu nyerangnya ke otak ya teman-teman. Jadi memori itu rusak. Ya memang betul. Itu gua antara 2013 atau 14 gua agak lupa, di antara itu pokoknya. Oke. Sampai kemarin berarti 2021, 22. Enggak, gua kenalnya itu di kuliah, tapi cuman kenal aja. Oke. Ibaratnya kalau perkenalan tuh cuman kenal tapi belum ada move dari guanya untuk benar-benar mengenal lebih baik.
Oke. Jadi gue kenal barang-barang itu waktu gue kuliah. Gue jadi tahu ini namanya ini namanya itu, ini juga namanya apa. Dan saat itu karena memang keadaan dan juga dompet gue tidak terbatas, akhirnya nggak tergoda sedikit pun untuk memfollow up perkenalan itu. Oke. Makanya sebenarnya nggak intens juga ya waktu iya, SMA karena memang nggak ada uangnya juga untuk Oke. memfollow up. Punya gaya hidup yang selalu make barang itu, karena itu kan juga untuk dompet anak kuliahan kan susah. juga bukan sesuatu yang murah. Benar. Gitu. Dan dapat barang itu juga nggak bisa lewat program-program pemerintah ya. Betul, BPJS, betul, kartu miskin, betul. nggak bisa ya. Nggak bisa kita ke puskesmas, Nggak ya bisa, kan? kan? Nggak Pak, saya bisa. cari sabu, agak susah. nggak mungkin. Nggak mungkin gitu. Oke, berarti nggak intens tuh. Mulai intens berapa tahun terakhir dari Setelah akhirnya gua punya sudah menghasilkan duit sendiri dan gue sudah memanage duit gue sendiri, barulah gue mulai teringat perkenalan yang waktu di kuliah itu. Oh, Kerimai. Iya, Kerimai. Anjing, gue udah megang duit nih, dan pada saat itu kan duitnya juga jumlahnya lumayan besar kan. Oke. Akhirnya apa yang dulu tidak bisa gue lakukan karena tidak punya uang, sedikit-sedikit gue lakuin tuh. Oke. Misalnya kayak dari mulai yang legal dan yang tidak legal. Dari misalnya makan enak, beli hal-hal yang dulu gua nggak bisa beli, sampai akhirnya anjing enaknya kalau punya duit banyak ya. Apalagi nih yang bisa gue pakai ini kalau gue punya duit. Nah, salah satunya adalah oh iya waktu itu kan gue tahu ada narkoba apa segala macem. Gue coba beli dan akhirnya ya di situ baru mulai tahun 2018-an lah gue baru intens banget. Intensnya tuh hampir tiap hari atau seminggu sekali? Awalnya tuh kayak sebulan sekali. Cuman lama-lama frekuensinya jadi makin sering, jadi kayak seminggu sekalian gitu. Oke. Tapi emang itu apa ya, balas dendam masa lalu kali ya? Kayak masa laluku susah gitu, ketika sekarang punya duit pun akhirnya nggak punya manajemen uang yang bagus gitu, sehingga beli makanan mahal, ayo gitu. Mungkin bisa jadi, atau mungkin memang karena memang satu, pada saat itu gue udah punya uangnya dan gue bisa beli barangnya, dan yang kedua memang pada saat itu juga pengendalian diri gue juga nggak bagus-bagus amat juga gitu. Kan ada orang yang dia nyoba substance tertentu cuman untuk oh gini ya udahlah, tapi dia nggak follow up lagi gitu. Pengen tahu aja gitu. Ada. Kalau gue sih kayaknya begitu gue coba enak juga gitu. Terus akhirnya gue juga dari guanya juga follow up-nya juga niat gitu waktu itu. Iya, berarti memang berarti Bang Coki setuju juga ya, seorang pecandu tuh nggak karena dicekokin atau apapun. Tapi ada, tapi ada tipe-tipenya juga sih, Fir. Maksud gue tuh ada yang jadi kecanduan karena memang dia dijebak, ada. Tapi jumlahnya berapa? Ya itu kita perlu data sih. Tapi dari pengalaman gue ada orang yang dia awalnya nggak suka tuh gitu-gitu, cuman ayolah, enggak, dia nggak pernah mau. Tapi mungkin di situasi tertentu karena teman-temannya circle-nya juga bukan circle orang yang oke, dijebak, dia make, kecanduan. Ada yang memang dia nggak pernah dijebak, nggak pernah ditawarin ya, cuman karena dia bergaul sama circle yang begitu, ditaruh aja barangnya di depan situ. Terus dia datang, ada apa nih, langsung dicoba, ada macem-macem. Nah, gue kayaknya tipe yang kedua itu, yang dengan sadar dan konsen. Ya, yang sadar dengan konsen gue ambil, dan karena gue punya duitnya juga akhirnya enak nih, gue follow up terus. Gitu. Nggak ada jebakan ya? Nggak ada jebakan, nggak dramatis, nggak seru juga cerita gue suka. Cuman karena gue punya duitnya dan enak, gue rasa gue lanjutin aja sih. Dan ada faktor lain nggak sih Bang yang menuntut atau mengharuskan barang haram itu ada? Kalau gua kan broken home dulu. Gitu. Nah, miskinnya referensi ya, dengan aku narkoba pulang teler, bundaku bingung nelpon bapakku pulang. Nah, kan gitu. Caranya gitu. Atau Bang Coki ada sendiri atau apa? Gimana sorry. Barang itu ada alasannya kah? Oh enggak, karena memang gue suka aja. Karena emang gue suka aja. Dulu gue sempat tergoda untuk menjadikan diri gue korban dari sesuatu, sehingga akhirnya
gue jadi merasionaliskan diri gue, anjing nih mungkin karena dulu gue nggak akrab sama bokap nyokap, akhirnya pelariannya ke narkoba. Mungkin atau mungkin ternyata enggak, Vin. Enggak juga ya? Ternyata emang karena gue suka aja. Oke. Soalnya gini, Fir, misalnya kita nih, misalnya ada, bukan kita nih, misalnya ada orang nih, dia kena narkoba. Kadang ketimbang dia mengakui dengan sepenuh hati dan kerendahan hati itu adalah jalan yang 100% dia pilih, kadang kan lebih gampang buat pikiran kita dan ego kita untuk mengatakan bahwa kita tuh pakai narkoba karena korban dari sesuatu. Iya sih. Jadi penerimaannya juga jadi lebih gampang. Iya. Dan menceritakannya kepada orang juga jadi kesannya kita jadi nggak salah-salah banget. Iba gitu. jadinya. Jadi ada keibaan gitu. Yang mana ternyata selama, paling nggak dalam kasus gue ya, selama itu masih ada di pikiran kita, susah tuh kalau kita belum benar-benar jujur sama diri kita sendiri bahwa emang kita suka narkoba. Iya sih. Susah tuh kalau mau sembuhnya, karena pembelaan terus. Iya ya, karena ya kalau alkohol oke lah, alkohol tuh pahit nggak enak. Iya, memang. Nah, kita butuh tidur, akhirnya kita ngambil konsekuensi nggak enak itu. Iya. Kalau narkoba nih ya nggak ada pahitnya dan nggak ada. Betul. Paham ya? Nggak usah dilanjut lah gitu. Betul. Ya. Dan memang narkoba ini kan adalah substance yang memang dirancang supaya enak. Iya. Jadi memang enak rasanya. Gue bisa dengan santai dan bisa dipertanggungjawabkan, emang enak. Iya. Ya kalau misalnya narkoba nggak enak, kenapa penjara penuh? Maksud gue gitu loh, maksud emang enak anjing, udah itu udah fakta aja gitu, nggak usah ya fix, itu emang enak. Enak, tapi sedikit orang yang punya pemikiran kayak sampean Bang, yang ya gua pakai karena gua enak gitu. Tapi itu juga proses. Ya proses ya. Awalnya juga gua kayak berkilah-kilah gitu. Kenapa kamu pakai narkoba? Ya karena dulu gue broken home. Ya gue nggak broken home karena gue nggak akrab sama keluarga. Dulu gue begini. Tapi karena ibaratnya gini, Fir, kalau kita mau sembuh kan ke dokter kita harus jujur dulu. Ya, benar. Penyakitnya apa? Kalau kita udah jujur penyakitnya apa, resepnya tepat sasaran. Benar. Nah itu dia dulu aja. Kalau misalnya kitanya masih bohong, alasan kita pakai narkoba tuh gimana, nanti kedepannya untuk menghindari supaya kita nggak jatuh ke lubang yang sama, salah terus. Iya. Gitu setuju, sih. Setuju. Dan kalaupun pengen tahu juga nih, aku Bang Cok, sedalam apa waktu itu? Apakah dengan barang itu nggak ada Bang Coki tersiksa, Bang Coki, atau sebenarnya biasa aja, cuman karena ini? Karena kebetulan kita di medan yang sama, di mainan yang sama ya. Dan menurut saya kenapa saya waktu itu gampang. Titik balik lo apa? Titik baliknya waktu orang pasti beda-beda kan? Pasti orang tua udah rukun. Terus sempat OD aku ternyata. Oh wow. OD jadi 3 dimensi apa ya? Sama alkohol 4. Oh. Gitu. Jadi ada yang isep tuh kayak rokok. Ya. Hijau tuh. Terus paginya hijau, malamnya sabu. Terus narkoba ada terus alkohol ada obat juga. Cabut saya mau kencing gitu. Lo campur-campur. Wah gila juga. Tapi nggak yang runtut yang cepet gitu Bang. Pagi. Ya tapi lo kasih jarak ya. Ya tetap gila sih. Tetap gila ya. Terus kencing gitu. Oh ya udah, anak-anak kok nggak balik-balik. Oh ya udah, anak-anak pada cabut. Nah, aku skip. Taunya kepanasan matahari udah siang. Sudah. Waduh, banyak muntah semua nih. Tapi terakhir yang aku ingat sempet bangun gini, ini kenceng nih, sampai kedengeran dok. Gua saya pegang nih, wajir kenceng juga. Wah ini kayaknya udah mau mati. Pokoknya ada reaksi yang terjadi lah ya saat itu. Udah nggak bisa itu titik balik lo di situ. Akhirnya begitu siangnya bangun, ini masih muntahan, pulang minta maaf sama bunda saya. Karena lo merasa dapat kesempatan kedua ya? Iya itu. Akhirnya ketika saya cabut ternyata nggak ada, itu juga nggak ada masalah gitu barang itu, terutama sabu ya. Ya. Cuman rindunya aja. Nah, Bang Coki ini yang seperti apa? Gua tuh jadi gini, sebenarnya drugs itu tuh ada orang yang jadi gini, motivasi orang make drugs itu kan beda-beda ya. Benar. Ada yang karena suka aja kayak gua. Ada yang benar juga karena memang dia jadikan drugs ini sebagai pelarian. Ada juga yang kayak gitu, bukan berarti nggak ada ya. Ada juga yang mungkin karena keluarganya broken home, akhirnya dia butuh pelarian, akhirnya dia pakai drugs. Ada juga yang kayak gitu. Setuju. Ada juga yang untuk supaya dia merasa lebih percaya diri, ada juga. Tapi apapun pintu pertama orang pakai drugs, biasanya
kalau drugsnya ini tidak di stop, lambat laun bahkan untuk melakukan apapun kita butuh drugs. Oke. Nanti lambat laun, cepat atau lambat akan sampai ke level itu. Makanya harus di stop sebelum kita sampai ke level itu yang itu udah parah banget. Gua untungnya belum sampai ke level dimana gua harus pakai drugs sebagai penopang semua kegiatan gua. Gua masih cuman untuk emang pengen nyari enak aja. Iya, emang suka aja. Emang suka aja. Untungnya gua masih di situ. Tapi gua sadar kalau waktu itu nggak buru-buru di stop, pasti nanti cepat atau lambat dia arahnya akan ke. Iya. Nanti lama-lama kan awalnya cuma untuk enak tuh. Cuman karena kita terbiasa dengan enaknya, lama-lama gua kayaknya mau perform pakai dulu gitu. Iya. Atau misalnya gua pengen nakal atau istilahnya hubungan seks gua pakai dulu gitu misalnya. Gua pengen gua pakai dulu. Jadi lama-lama jadi masuk ke semua aspek kehidupan kita. Mau akhirnya kita ngunci ya akhirnya. Akhirnya ngunci. Mau kita awalnya masuknya cuma untuk enak doang, mau kita awalnya masuknya untuk supaya pede. Itu awalnya satu-satu, tapi kalau itu dibiarin terus nanti lama-lama semuanya ujungnya akan satu. Makanya gue paham juga sih kenapa pada akhirnya drugs ini kalau untuk jangka panjang yang panjang banget emang kurang baik karena bikin orang jadi nggak bisa produktif kalau nggak ada itu. Benar. Nah itu bagaimana jadi candunya. Makanya lagi kecanduan, begitu itunya dihilangin, withdrawal dia, jadi nggak bisa perform seperti biasanya orang perform gitu. Setinggi itu. Berarti dengan argumen seperti ini Bang Coki setuju ya sama BNN dibentuk? Ya sebenarnya memang setuju lah karena memang kan itu pasti sudah melalui pertimbangan yang ini juga sih. Tapi mungkin bagaimana prakteknya di lapangan itu lain cerita lagi kan. Maksud banyak oknum yang tidak paham dengan apa yang diperangi. Berarti kecanduannya nggak separah itu juga ya Bang Coki? Sebenarnya parah sih, parah dan karena parahnya itu adalah bikin gua jadi lebih ignoran saja dengan orang-orang di sekitar sih. Yang mana kayaknya itu pintu pertama menuju yang level terakhir tadi. Gitu. Jadi untungnya sih kemarin ketangkep dan akhirnya jadi salah satu titik balik gua untuk terus berjuang supaya nggak balik lagi ke sana gitu. Karena kalau kemarin nggak ketangkep ya pasti saya menolak ajakan syuting ini. Karena takut ya. Karena saya di kamar lagi begitu. Karena kalau kalian kenal Coki teman-teman, saya juga terutama yang kalau di Jakarta tuh suka tidur ke rumah Coki. Jadi dari dulu sampai sekarang yang ya anggap aja aku yakinnya Bang Coki berhenti menggunakan barang itu gitu ya. Sama ini anak ya tetap tetap meledak-ledak dalam gaya stand up-nya juga gitu. Dan mungkin karena alasan, setuju nggak dengan alasan sampean yang nih karena aku suka aja narkoba. Jadi itu yang susah dideteksi. Iya, bisa jadi. Karena mungkin karena gua beneran emang suka dan karena gua emang suka rasa enak yang ditimbulkan sama narkoba. Jadi ada untungnya juga sih. Untungnya gue cuman pakai narkoba kalau mau ngerasa enak. Tapi akhirnya nggak enaknya adalah sekarang saat gue pengen merasakan enak, kalau nggak ada narkoba, jadi nggak bulet, nggak bulet. Nah ini kalau kita ngomongin nih di depan teman-teman ya yang sekarang kan enak, sedangkan penontonnya kan mungkin ada yang bekas pemakai ataupun belum. Betul. Nah bisa definisikan enaknya nggak? Nah gini. Kalau gue sih cuma pengen bilang kayak gini. Mungkin ada di sini yang bekas pengguna sabu mengatakan enggak, sabu gue biasa aja. Ada yang bilang kayak gitu. Atau ada misalnya di sini bekas pengguna gele itu ganja gitu kan, karena kan di Indonesia ilegal ya. Enggak gele gue nggak kena, biasa aja. Gini, lo nggak bisa kayak gitu karena yang namanya drugs itu cocok-cocokan. Benar. Bisa jadi sabu di lo nggak enak, tapi karena kan komposisi badan kita secara chemical juga kan beda-beda. Dia beda, gua beda. Siapa tahu lu cocoknya bukan di sabu, lu cocoknya ke kokain, tapi lu belum sempet ngerasain kokain. Nah, menurut Bang Coki apa perbedaan antara gini nih? Ini nyolok banget nih, antara ganja dan sabu. Kalau ganja sih biasanya lebih ke downer yang bikin kita lebih relax. Memang ganja tuh untuk bikin kita
jadi lemes, jadi relax, jadi slow. Mungkin tuh gitu. untuk orang-orang yang terlahir dengan kelebihan energi mungkin ya. Maybe. Dan bahkan kan di negara-negara yang dimana ganja itu legal, biasanya dipakai sebagai teknik terapeutik, teknik terapi gitu. Ya tapi kalau Anda di sini pakai ganja dan ada BN, saya terapi, Anda tetap di penjara. Tidak bisa pakai itu, belum ke sana. Kalau sabu berarti masuknya yang kalau sabu nih sebenarnya masuknya untuk bikin kita jadi lebih dinamis, bikin kita jadi lebih ekspresif mungkin, lebih berani. Lawannya downer tadi ya? Iya, kalau ganja downer, kalau sabu tuh upper. Makanya biasanya kalau ada pelawak-pelawak senior dulu yang tertentu yang menggunakan sabu biar dia lebih percaya diri, itu make sense sebenarnya, karena saat kita pakai sabu itu adrenalin kita itu jadi tinggi banget, sehingga reaksi-reaksi menyeringit dahi orang, ini orang kenapa sih, nggak terlalu kita pikirin, karena semuanya tuh berlangsung dengan cepat, makanya kita jadi fearless. Jadi tanpa rasa takut, karena kita nggak ada rasa takut, kita jadi berani coba, sehingga kita jadi merasa lebih lucu, gitu loh. Padahal tulus ya? Iya, nothing tulus. Kadang kan yang menahan kita untuk jadi nggak percaya diri atau yang menahan kita jadi nggak lucu, diri kita sendiri. Benar. Nah sabu tuh akhirnya ngelepas rem itu. Ya tapi kan sebenarnya rasa takut itu kan ditaruh di tubuh kita sebagai rem alami. Alarm alami. Karena gini, orang yang nggak pernah takut itu bahaya. Nanti ada jurang dia tetap apa ini? Ya mati akhirnya dia. Rasa takut tuh memang rem alami yang ditaruh di tubuh kita untuk menyelamatkan kita dari bahaya-bahaya. Secara naluri aja. Secara naluri. Misalnya contoh, kenapa kita dikasih rasa takut sama tempat tinggi secara umum? Setiap manusia punya nih rasa takut secara genetik. Kenapa kita dikasih itu? Supaya kita, itu pertahanan alami kita, supaya kita nggak main-main di tempat yang bisa membahayakan kita. Kenapa manusia secara alami dan genetik tuh punya takut sama gelap? Karena dulu sebelum ada lampu, ada apa, gelap itu tuh adalah tempat di mana gelap dan bahaya tuh identik. Sehingga akhirnya manusia tuh udah tertulis di DNA-nya turun-temurun bahwa kalau ada gelap kita takut, kita takut. Itu sebenarnya pertahanan alami. Nah, sabu tuh ngilangin pertahanan ini. Makanya lo kalau pakai drugs ya, sabu yang apa, kita berani banget kan. Tapi mati biasanya. Misalnya ada preman, gua nggak takut nih. Ya lo berantem, tapi abis itu lu ketusuk sini apa ya mati. Kalau misalnya kita nggak pakai, kita jadi punya akal sehat. Kan rasa takutnya jadi pertimbangan kita kan. Lebih baik minta maaf. Gitu. Karena aku setuju itu. Manusia tuh nggak pernah ada yang takut dengan gelap sebenarnya, tapi takut apa yang terjadi dengan kegelapan itu, sosok yang muncul atau apa. Gitu. Gelapnya nggak takut. Gitu. Itu adalah pertahanan mekanisme alami badan kita. Makanya rasa takut tuh jangan dihilangin, bahaya. Kalau lo nggak takut apa-apa tuh gila banget. Lo pelihara aja sedikit di level yang wajar aja, supaya itu jadi rem alami yang ada fungsinya gitu. Misalnya contoh, kalau kita punya rasa takut kan, kita mau minum ngoplos mikir kan, rasa takut jadi bikin mikir. Kalau nggak punya rasa autan, oplosan, begitu dulu meninggal, ngerti kalau gue jadi mati konyol gitu. Cuman kan mayatnya nggak digigit nyamuk. itu tadi tentang rasa takut dan naluri ya. Nah, kembali ke penjelasan ke enak yang tadi, Bang. Enak tuh menurut ente yang teori ente tuh oke banget tuh. Enaknya tuh gini. Jadi satu lagi, lo nggak bisa samain setiap orang. Kalau buat gua nggak enak, nggak, karena setiap orang cocok-cocokan. Nah, tapi gimana rasa enaknya drugs itu gimana? Jadi gini rasa enaknya. Drugs itu dirancang, terutama kalau yang upper yang kokain, sabu, itu dirancang supaya kita merasakan kenikmatan yang tidak mungkin dirasakan tubuh kita secara naluriah, secara alamiah. Misalnya secara alamiah, tubuh kita tuh hanya mampu menikmati kenikmatan, kalau ada hitung-hitungan ya, walaupun kita perlu data lebih konkret. Tapi kalau kita pakai hitungannya, misalnya contoh, apa kenikmatan terenak secara umum manusia pada umumnya? Ngewek lah. Kita bilang ngomong ngewek aja, yang paling tinggi. Ngewek. Bilanglah keluarnya paling hormon-hormonnya mungkin 500.
Ini alaminya manusia. Kalau mentok ya? Mentok. Ya kalau misalnya ceweknya cakep banget, atau cowoknya cakep banget, atau apapun orientasi seksual lo, misalnya pasangannya cakep banget, terus pakai fetish yang lo suka, terus lo mabok, ya dimentokin mungkin 700 lah. Ya udah paling mentok nih 700, itu yang alamiah nih, yang bisa kita rasakan. Nah, drugs itu memang dirancang untuk kita menembus batas normal ini, bisa 2000 atau 3000 dengan aktivitas yang sama. Dengan aktivitas yang sama, yang secara alami itu tidak mungkin kita rasakan. Sehingga saat kita cut substance-nya itu, 3000 yang kita rasain enak ini udah kerekam. Next time kita melakukan segala sesuatu yang alami, tidak ada rasanya. Gitu. Karena nggak nyampe. Iya. Misalnya contoh bersenggama, atau misalnya sama istri lo atau sama suami lo, mantan pecandu yang sudah stop dan tobat menggunakan drugs, saat dia balik lagi ngewe, pasti kurang. Perlu waktu yang lama untuk mengembalikan settingan tubuhnya supaya dia bisa merasakan nikmat di kadar yang alami tadi. Bisa 20 tahun, udah kebas. Bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tergantung seberapa rusak saraf-saraf yang dia ini gitu. Berarti itu tadi gambaran ya, teman-teman, sobat candu apa ini? Aku juga nggak tahu. Yang paling gampang gini deh, misalnya kita ngerasain ayam goreng terenak di Surabaya. Presiden ayam presiden misalnya. Setelah kita ngerasain ayam presiden kan ayam-ayam lain agak kurang. Atau misalnya kita udah ngerasain KFC. Setelah kita ngerasain KFC kan ayam tepung lain lebih enak KFC. Jadi ada perbandingan itu terus. Dan yang dilarang sama peraturan tuh yang KFC misalnya gitu ya. Iya, nah itu kan ribet kan kayak gitu kan. Nah makanya kalau misalnya teman-teman belum sempat punya kesempatan untuk bercengkrama dengan drugs, lebih baik itu dipertahankan. Karena ya untung kalau ternyata lo punya pengendalian diri yang kuat, yang begitu lo coba, oh begini rasanya, udah deh, gua nggak mau megang lagi. Jarang orang kayak gitu sih. Iya benar. Lebih baik jangan coba-coba, itu benar. Lebih baik jangan coba-coba, karena begitu lo coba, nggak enak. Saya kuat kok, taunya dibungkus, dibungkus pulang ke rumah, anjing. Private ya. Itu gambaran ya teman-teman. Jadi Coki Pardede ini selain bisa menggambarkan drugs untuk teman-teman awam, juga ternyata drugs ada klasifikasinya ya, upper dan downer. Jadi mungkin bisa jadi beberapa pantangan drugs nggak enak dan lain-lain, mungkin tidak pada dosisnya. Ini juga fakta, ini fakta menarik. Jadi dulu tentara Jerman di Perang Dunia Kedua, tentara Nazi, itu pakai sabu loh. Yang di itu katanya. Ya, mereka pakai sabu di jumlah dosis tertentu sehingga tentara Jerman Nazi pada saat itu bisa melakukan invasi ke negara-negara Eropa di sekitarnya dengan kecepatan luar biasa. Dan dia nggak takut. Mau ditembakin artileri gimana, duar, dia tetap gitu. Nyampe buntung aja. Lo coba search deh, kalau misalnya lo mau cari, mereka dulu pakai. Oke. Nah itu kan kita nggak tahu ya, ternyata Coki Pardede dalam itu mengenal hal yang brengsek ini ya gitu. Nah pertanyaannya simple, Bang. Ini untuk semuanya ya, pelajaran untuk semuanya. Gimana exitnya dari hal yang inti pelajari dan saya tahu Coki Pardede kalau lagi interest sama sesuatu pasti menguliknya luar biasa. Apakah kemarin tuh rehab membantu atau sebenarnya rehab tuh cuman bumbu tapi ada rahasia lain untuk exit dari itu? Sebenarnya sih gini, akan kedengarannya klise dan norak banget sih jawabannya, tapi masalahnya ini benar. Cara exitnya lo tanya dulu sama diri lo emang mau sembuh atau enggak? Itu aja dulu sih. Karena kalau emang lo masih belum mau sembuh, pengobatan terbaik di dunia ini juga nggak akan pernah berhasil ke diri kita. Setuju. Lo harus tanya dulu sama diri lo emang mau sembuh atau enggak. Itu dulu aja. Dan kita sudah berniat pengen sembuh pun, kadang-kadang kepleset. Lingkungan atau bahkan mungkin bukan lingkungan juga, kadang tiba-tiba ya namanya kan manusia kan nggak selalu dalam kondisi prima, Fir. Mungkin kalau kita lagi dalam kondisi prima, kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang
kita tahu secara logika itu akan mendatangkan bahaya. Tapi kan namanya manusia kan kadang ada hari yang buruk, ada momen di mana dia lagi bete, apa di saat-saat lagi rentan gitu kan, kita kan cenderung lebih gampang menyerah sama godaan kan. Iya. Itu kita yang udah bertanya sama diri kita saja, gue udah pengen sembuh nih. Goyang juga. Kadang kita bisa goyang, apalagi memang yang belum mau sembuh. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang lagi nonton konten ini dan lagi berjuang, gue masih berjuang. Apakah gue sudah tidak pakai drugs lagi? Jawabannya adalah sampai sekarang iya, gue nggak pakai. Tapi apakah kedepannya gue akan pakai lagi? Mudah-mudahan enggak, karena ini adalah satu hal yang sulit untuk dijawab karena ini perjuangan. Iya, gitu. Iya, benar. Ini perjuangan, banyak bukan godaan juga. Ya? Banyak godaan. Ini bukan sesuatu yang sembuh atau tidak sembuh, nggak sesimpel itu. Karena namanya kangen. Iya, kangen. Lu udah, kalau misalnya kita ngomong soal kangen aja, lu udah punya istri, lu udah punya suami aja, kadang kalau kangen mantan bisa terjadi apa yang kita tidak inginkan, apalagi gitu. Jadi caranya adalah lo tanya dulu sama diri lu, lo pengen sembuh atau enggak. Kalau jawabannya adalah iya, ya udah, berjalan dari situ. Lu harus cari support system yang memang memahami dan cukup teredukasi tentang drugs ini secara umum gitu. Karena kadang gini, Fir, ini kecanduan drugs nih, ini si pemakai nih. Ini orang yang pemakai kecanduan drugs. Orang pemakai yang kecanduan drugs ini kan dikelilingi oleh keluarganya nih. Ya kan? Keluarganya pasti waktu dia pakai drugs, keluarganya sakit hati dong. Karena dia pakai drugs. Keluarganya pasti punya ekspektasi dong supaya ini cepat sembuh. Tapi keluarganya juga harus paham, ekspektasi keluarganya itu juga harus dibenturkan dengan kenyataan. Apakah masuk akal ini sembuhnya cepat atau enggak? Ini harus ketemu di tengah. Ini juga harus paham kalau keluarganya rese, dia juga punya alasan karena ini pernah menyakiti perasaannya, sehingga dia jadi kayak parnoan. Ini juga harus paham ekspektasi dia tuh juga nggak bisa dipakai untuk tolak ukur. Benar. Kenyataannya si gimana? Karena setiap orang level sembuhnya beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Ini harus ketemu di tengah dan jalan bersama-sama. Berat, men. Iya. Berat juga pasti. Berat. Nah, untuk yang itu tadi, untuk menguatkan cerita Anda tadi, waktu di RSKO ada nggak sih? Apa napi ya? Residen di situ lah. Residen di situ yang udah di situ keluar bebas ke situ lagi. Ada banyak. Ada yang sampai 8 kali, ada yang sampai 12 kali masuk rehab. Dan gini, ada kadang yang suka mengatakan mungkin lo harus punya keluarga dulu, dan mungkin keluarga lo akan lebih menahan lo supaya lo tidak melakukan hal bodoh. Setuju. Ada yang mengatakan hal seperti itu. Itu jawabannya antara iya dan enggak, Fir. Antara iya dan enggak. Karena gini, untuk beberapa orang itu berhasil dan berhasil sangat baik. Tapi kita juga harus ingat, tapi kita juga harus ingat bahwa berkeluarga dan menikah itu bukan obat, itu tanggung jawab yang berbeda gitu loh. Lo ngerti gak sih maksud gue? Gini loh, paham. Menikah ini bukan solusi, tapi menikah ini adalah fase baru di mana lo punya tanggung jawab baru. Lebih bahkan lebih. Jadi ini tuh bukan obat sebenarnya. Misalnya contoh, lo belum bertanggung jawab sama diri lo, obatnya apa? Sepertinya menikah spesial. Nggak bisa. Tidak bisa. Malah menikah ini ininya lumayan, nggak harus sempurna, tapi better dulu, baru lu masuk ke jenjang ini. Kalau masalah lo, solusinya bukan dikasih tanggung jawab yang lebih besar dong. Itu makanya banyak residivis udah anaknya 5 juga masuk 5 kali penjara juga. Waktu dia nusuk orang emang kepikiran anaknya kagak, karena memang level. Tapi ada juga yang berhasil di situ gitu. Tapi ya makanya ini kompleks. Tapi secara umum, kalau gue ngomong secara umum ya, nggak adil juga kalau ternyata nanti, apalagi ada yang mengatakan bahwa lo punya anak lo tuh akan menghentikan lo. Ya kalau iya, kalau kagak nggak adil anaknya dong. Iya benar. Nanti, oh bapakku pecandu, papa kenapa pecandu? Saya kira kamu bisa menghentikan saya. Lo bangsa kan anjing juga, jangan gitu dong. Maksud gue biar adil buat semuanya. Oke. Lo tau nggak, Fir, kenapa ternyata menikah itu menjadi lebih banyak, malah jadi lebih banyak berkahnya ke lo daripada zongnya? Kenapa? Karena entah lo sadarin atau enggak,
waktu lo menikah, lo juga mengambil bagian lo untuk mengupgrade diri lo jadi orang yang lebih baik sebenarnya. Setuju. Jadi menikah itu bukan solusi lo sebenarnya. Iya. Lo juga jadi paralel sambil lo menikah, tapi lo juga memperbaiki diri lo as a person, sehingga akhirnya ininya oke. Karena kalau lo malah berharap pernikahan yang nggak bisa, men. Oh anjing, bener lagi. Prinsipku sebelum nikah gitu, aku harus lebih baik biar ketemu jodoh. Terlepas dari memang nggak sempurna ya, dan ada kan proses lah, itu kan perlu waktu juga kan. Tapi sangat setuju sama perkataan Anda. Oh mungkin itu ya kuncinya teman-teman. Kalau menikah bukan solusi, tapi ya perbaiki diri aja biar pernikahannya lebih sempurna. Bener. Sekarang gini, lo juga pasti di circle lo aja, kita nggak usah jauh-jauh. Berapa orang yang gagal menikah lebih bangsat, bahkan lebih bangsat daripada sebelum menikah, banyak juga, men. Jadi sebenarnya lu perbaikin dulu diri lo sambil paralel, nggak usah nunggu sempurna baru nikah, karena kan kalau kita ngomong sempurna malah nggak bisa melakukan apa-apa ujung-ujungnya kan. Aku nabi loh. Udah sempurna saya ini nabi gitu. Maksud gua sambil kita juga ngambil baby step, langkah-langkah kecil memperbaiki diri kita, baru ambil yang ini gitu. Akhirnya itu jadi works buat lo. Iya benar-benar. Setuju. Makanya lu jadi punya kedewasaan untuk aku punya anak. Kan itu kan sebenarnya lu bukan anak lo lagi. Misalnya contoh, lu mau melakukan hal goblok nih. Terus lu ingat anak lu. Oh iya, aku punya anak, nanti gimana? Itu kan dari lu. Bukan karena nanti anakku gimana. Enggak, ini karena lunya dulu yang benar. Kalau lunya wadaw mau anak lo 5 juga ada foto anak lo 5. Lihat lo anakmu. Nusuk-nusuk orang juga. Karena lunya belum bener gitu maksud gue. Setuju. Benar. Makanya lo akhirnya sekarang works dan akhirnya lo menikmati pernikahan lo lebih banyak istilahnya kalau pinjem bahasa orang Islam itu barokahnya karena elunya, istri lo-nya juga sama-sama memperbaiki diri, akhirnya pernikahannya jadi berkah. Bukan solusinya itu. Coki Pardede hati kita tentang pernikahan. Tapi ya apapun yang terjadi, emang kadang kita harus menghargai teman-teman. Seekor anjing aja jenggongannya menasehati kita gitu. Kalau di Muslim ya, apalagi berarti anjing menggonggong biasanya banyak pertanda setan lah atau kita sebenarnya bukan karena saya bijaksana bisa mengomentari ini karena teman-teman saya banyak yang pernikahannya tidak bahagia. Di MLI ya banyak. Ya bangsat secara umum. Kenapa diperkecil sehingga belajar dari pengalaman teman-teman. Iya. Dan ini kenyataan aja gitu. Oke lah. Thank you Bang Cok atas ngobrolnya ya. Thank you man. Semoga Bang Coki tetap istiqomah dalam menjauhi narkoba, karena apapun setelah narkoba substansinya dihilangin, saya juga kenal Anda ya tetap seperti ini, tetap bangsat. Terima kasih. Ya mudah-mudahan berhasil lah. Nge-tweet anjing, nge-post anjing gitu Iya. Ya udah teman-teman, terima kasih buat semuanya yang udah dengerin. Menurut kalian gimana nih? Perlu komentar aja, kalau misalnya argumennya Bang Coki atau saya salah, ada yang lebih benar teman-teman, langsung aja komentar. Iya betul, dan nggak usah terlalu dipakai juga apa yang gua ngomong, karena gimana cara menanggulangi masalah lo yaitu pakai cara lo. Benar. Ini referensi doang. Dosisnya beda-beda. Iya, jadi jangan bilang enggak gitu. Ya memang siapa yang harus suruh Anda pakai cara saya? Blok. Terima kasih, tetap di Candu, cerita mantan pecandu.